Halo teman-teman semuanya, kita kembali bertemu dalam pelajaran geografi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang proses seisme dan tenaga eksogenis serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, yang pertama adalah seisme. Seisme ini sering juga kita sebut dengan istilah gempa bumi. Adalah bergetarnya permukaan bumi secara tiba-tiba akibat pelepasan tenaga pada lapisan batuan. Gempa bumi banyak terjadi di sekitar batas antar lempeng yang terdapat patahan aktif. Berdasarkan penyebabnya, jenis gempa bumi ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah gempa tektonik, kemudian yang kedua gempa vulkanik, yang ketiga gempa runtuhan, yang keempat gempa jatuhan, dan yang kelima gempa buatan. Baik, yang pertama kita bahas jenis gempa itu adalah gempa tektonik. Adalah gempa yang terjadi karena proses tektonik berupa pelepasan tenaga akibat pergeseran atau pematahan lempeng tektonik. Gempa tektonik ini sering terjadi dan biasanya meliputi wilayah yang cukup luas. Gempa tektonik ini menimbulkan getaran yang kuat dan menyebabkan deformasi vertikal yang berupa penurunan dasar permukaan laut sehingga dapat mengakibatkan tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang laut akibat gempa dasar laut. Kemudian yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa yang terjadi karena aktivitas atau kegiatan gunung api baik sebelum maupun setelah letusan gunung api. Gempa ini terjadi bersamaan dengan pergerakan magma yang mendorong ke atas mencari daerah yang lemah sehingga muncul ke permukaan bumi. Gempa ini tidak sekuat gempa tektonik. Kemudian yang ketiga adalah gempa runtuhan. Gempa yang terjadi akibat runtuhan baik pada atap-atap gua atau terowongan di daerah pertambangan atau gua datar laut yang runtuh. Yang keempat adalah gempa jatuhan. Adalah gempa yang berasal dari jatuhan benda. Contohnya adalah meteor yang jatuh yang dapat menimbulkan getaran atau gempa. Nah, biasanya getarannya hanya akan terasa di daerah sekitar tempat jatuhnya meteor tersebut. Dan yang terakhir adalah gempa buatan. Adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas manusia sehingga menyebabkan getaran yang cukup berarti. Misalnya, ledakan gunung dalam proses pembuatan jalan sehingga menimbulkan guncangan. Selanjutnya adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan gempa bumi. Yang pertama istilahnya yang sering kita dengar adalah seismograf. Seismograf ini adalah alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur kekuatan gempa. Kemudian yang kedua adalah hipocentrum. Adalah suatu titik di dalam bumi yang menjadi sumber terjadinya gempa bumi. Yang ketiga adalah epicentrum, suatu titik atau garis di permukaan bumi yang menjadi tempat ramatan gelombang gempa. Nah, epicentrum ini adalah garis tegak lurus yang diukur dari hipocentrum ke arah permukaan bumi. Nah, puncaknya atau pusatnya di permukaan bumi itu disebut dengan epicentrum. Kemudian yang terakhir adalah isosesta, garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mengalami kerusakan yang sama akibat gempa bumi. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini adalah tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi yang sifatnya menghancurkan bentuk permukaan bumi. Sumber tenaga eksogen yaitu berasal dari suhu, angin, curah hujan, air, dan organisme. Nah, tenaga yang berasal dari luar meliputi yang pertama adalah pelancongan, kemudian yang kedua erosi, yang ketiga mass wasting, dan yang keempat adalah sedimentasi. Dan kita akan bahas satu persatu jenis-jenis tenaga eksogen tersebut. Yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran atau pengrusakan massa batuan oleh zat penghancur, misalnya oleh air, oleh angin, ataupun oleh suhu. Nah, ada beberapa jenis pelapukan. Yang pertama adalah pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi, dan pelapukan organik.
Pelapukan mekanik adalah proses pelapukan berupa penghancuran bongkah batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa mengubah unsur kimianya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelapukan mekanik ini. Yang pertama adalah adanya perbedaan temperatur atau perbedaan suhu. Kemudian yang kedua, erosi di daerah pegunungan atau membekunya air di sela-sela batuan. Kemudian yang kedua adalah pelapukan kimiawi. Adalah proses penghancuran massa batuan karena terjadinya reaksi kimia. Contoh hasil pelapukan kimiawi adalah gua atau sungai di bawah tanah atau di bawah batuan karst. Kemudian yang kedua adalah terciptanya stalaktit dan stalagmit yang berada dalam goa-goa. Selanjutnya adalah pelapukan organik, adalah rusaknya batuan karena adanya aktivitas makhluk hidup. Contoh prosesnya adalah proses penghancuran batuan yang dilakukan oleh akar tanaman yang menempel pada batuan. Selanjutnya, tenaga eksogen yang kedua adalah erosi, adalah proses pengikisan batuan atau tanah oleh alasan zat yang bergerak seperti sungai, angin, gelombang laut, ataupun gletser. Erosi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah iklim, kemudian jenis tanah, relief atau topografi. Erosi yang disebabkan oleh air di daerah tropis terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Yang pertama adalah erosi persik, yang kedua erosi lembar, yang ketiga erosi alur, erosi parit, dan yang terakhir adalah erosi tebing sungai. Dan ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah erosi persik, adalah proses pengelupasan partikel-partikel tanah bagian atas oleh air hujan. Kemudian yang kedua, erosi lembar, erosi yang terjadi ketika lapisan tipis permukaan tanah di daerah berlereng terkikis oleh kombinasi air hujan dan aliran air. Yang ketiga adalah erosi alur, adalah pengelupasan yang diikuti oleh pengangkatan partikel-partikel tanah oleh aliran air permukaan yang terkonsentrasi di dalam saluran-saluran air. Kemudian yang keempat adalah erosi parit. Proses erosi yang membentuk jajaran parit yang lebih dalam dan merupakan kelanjutan dari erosi alur. Dan yang terakhir adalah erosi tebing sungai. Pengikisan tanah pada tebing-tebing sungai dan pengerusan dasar sungai oleh aliran sungai. Selanjutnya adalah dampak erosi. Banyak dampaknya sebenarnya. Yang pertama adalah hilangnya lapisan tanah atas yang mengandung unsur hara karena terjadinya proses pengikisan. Kemudian yang kedua, kesuburan tanah akan menurun beriringan dengan hilangnya unsur hara tanah bagian atas. Yang ketiga adalah pendangkalan saluran irigasi. Hasil erosi akan diendapkan di wilayah-wilayah irigasi. Kemudian dapat menyebabkan rusaknya bangunan, menurunnya produktivitas pertanian akibat rusaknya atau hilangnya unsur hara bagian atas tanah. Yang keenam, dapat menyebabkan hilangnya harta benda dan korban jiwa. Dan yang terakhir adalah dapat menyebabkan pendangkalan waduk atau danau. Selanjutnya, tenaga eksogen yang ketiga adalah mass wasting, adalah proses pemindahan massa batuan atau tanah dalam volume yang besar dikarenakan pengaruh gravitasi. Ada beberapa jenis mass wasting berdasarkan materi dan kecepatannya. Yang pertama adalah rayapan massa, adalah perpindahan massa tanah dalam waktu yang lambat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Contohnya adalah di lereng permukaan, di lereng pegunungan, kita tancapkan tiang listrik, maka lama-kelamaan tiang listrik tersebut akan terlihat mereng atau miring. Hal ini disebabkan karena adanya rayapan massa dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah rapid flow wedge, adalah perpindahan massa batuan yang relatif cepat. Yang ketiga, landslide atau longsoran, yaitu perpindahan massa batuan atau tanah dalam bentuk blok-blok besar dalam waktu yang cepat. Dan yang terakhir adalah slam, peristiwa gerakan tanah yang gerakannya terputus-putus.
Selanjutnya adalah sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan massa batuan di suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi. Nah, tenaga eksogen berupa sedimentasi ini bisa juga disebut dengan tenaga yang membangun bentuk muka bumi. Keuntungan dari sedimentasi adalah dapat menambah subur tanah di daerah hilir dan kerugiannya menurunkan kualitas perairan dan pendangkalan wilayah aliran sungai ataupun daerah sungai. Ada bentuk-bentukan hasil sedimentasi di daerah pantai. Yang pertama disebut dengan bar adalah gosong pasir di daerah pantai yang arahnya memanjang. Gosong pasir ini disebut juga dengan dataran yang berasal dari pasir. Kemudian yang kedua adalah tombolo, gosong pasir atau dataran yang menghubungkan pulau karang dengan pulau utama. Yang ketiga delta, endapan lumpur atau pasir di muara sungai yang mendekati laut. Dan yang terakhir adalah bantaran sungai. Dataran pada aliran sungai yang terdiri dari pasir, kerikil, ataupun lumpur. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.